dengan Feby dan Dania di Surabaya. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Arnoldusiansen edisi Kamis 26 November 2020. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di penusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ikan keberuntungan, ikan arwana, perlu dirawat sampai bertahun-tahun. Kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, beberapa waktu lalu pada dini hari terjadi petir yang sangat hebat di kota Batam dan berlangsung cukup lama. Banyak orang ketakutan, termasuk saya sendiri. Minggu lalu ketika kami berkunjung ke rumah seorang umat, bapak keluarga itu bercerita bahwa ia dan seisi keluarga sangat ketakutan pada dini hari ketika petir menyambar di atas langit kota Batam. Ia dan istri berpikir bahwa apakah akhir zaman akan segera tiba dengan adanya tanda dari langit petir yang menggelegar. Maka ia memanggil istri dan anak-anak lalu berdoa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan mengajar dan memberi kita tanda juga melalui tanda-tanda alam, melalui apa yang kita lihat dan kita saksikan setiap hari. Tentang datangnya Kristus pada akhir zaman, ada tanda-tanda yang mendahului. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, kita melihat bahwa kota-kota yang dibangun oleh manusia, semua yang diagungkan oleh manusia akan runtuh. Runtuh karena percecokan, runtuh karena permusuhan, runtuh karena kebencian di antara manusia. Antar manusia juga akan terjadi konflik besar. Akan ada kesusahan karena hidup kita tidak lagi bersaudara. Ada persaingan tidak sehat, sehingga kita berusaha untuk saling mengenyahkan, saling menghancurkan satu sama lain. Akan banyak ketakutan di mana-mana. Semua itu terjadi karena manusia dikuasai oleh nafsu, oleh keinginan-keinginan tidak teratur yang berlawanan dengan kehendak Allah. Tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus tentu sangat menakutkan kita semua. Semua akan sulit, semua akan menderita. Tetapi yang lebih penting dari apa yang dikatakan Yesus adalah kita harus selalu hidup dalam pembaharuan diri, pertobatan terus-menerus, supaya
ketika saatnya tiba, kita tidak terlalu takut, kita tidak terlalu cemas, sebab kita tahu pada saat itulah Tuhan kita datang. Setelah lama pergi, akhirnya pulang ke tanah air Indonesia. Anak manusia kelak akan datang dalam segala kemuliaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak tahu kapan penyelamat kita Yesus datang dalam awan-awan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Para malaikat di surga pun tidak tahu. Yesus sendiri pun tidak tahu. Hanya Allah Bapa di surga yang tahu kapan Ia datang. Maka bagi kita tidak penting kapan waktu Tuhan itu datang sebagai Raja dengan kekuasaan dan kemuliaan. Yang paling penting bagi kita adalah setiap hari harus hidup dalam kesiapsiagaan, berjaga-jaga, bersiap-siap, sebagaimana bacaan-bacaan suci pada minggu-minggu terakhir ini mengajak kita untuk melakukan hal yang demikian. Berjaga-jaga bukan suatu tindakan pasif, duduk menunggu kapan anak manusia Tuhan kita akan datang. Berjaga-jaga adalah suatu tindakan aktif. Berjaga-jaga artinya, satu, kita siap sedia melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, mengembangkan talenta-talenta, sesuatu yang berharga yang dipercayakan kepada Tuhan, kepada kita untuk kita kelola. Sebab pada akhirnya ketika Tuhan datang, Ia akan meminta kita untuk mengadakan perhitungan. Apa yang telah kamu lakukan dengan pekerjaan, dengan bakat, dengan kepintaran, dengan segala sesuatu yang berharga yang kupercayakan kepadamu. Banyak orang tua tak sabar menunggu agar belajar lurinya dipercepat. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Berjaga-jaga juga artinya kita hidup dalam kasih dengan semua orang, sebagaimana bacaan minggu lalu tentang penghakiman terakhir. Hidup dalam kasih dengan semua orang artinya hidup bersaudara dengan siapa saja. Mencintai semua orang dengan kata-kata, perbuatan, dan sikap kita, dan menunjukkan kemurahan hati kita kepada semua orang melalui banyak cara, terutama kepada orang-orang yang sulit dan menderita. Sebab satu-satunya cara kita memastikan diri ada bersama Tuhan ketika Ia datang adalah kita hidup dalam cinta kasih. Berjaga-jaga juga berarti hidup dalam pertobatan terus-menerus. Kita semua orang-orang berdosa, dan Allah selalu menegur kita untuk membaharui diri lewat berbagai cara. Salah satunya adalah melalui tanda-tanda di sekitar kita, baik tanda-tanda alam maupun peristiwa-peristiwa hidup yang lain. Melalui tanda-tanda yang paling tidak menyenangkan sekalipun, Allah mengajak kita untuk bertobat sebelum terlambat. Barang siapa yang dalam hidupnya setia melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan Allah kepadanya, yang dalam hidupnya hidup dalam kasih dengan semua orang, bermurah hati, teristimewa terhadap orang-orang yang susah dan menderita, dan yang setiap hari selalu menyadari dirinya sebagai pendosa, maka ia membutuhkan pertobatan. Mereka itulah yang akan mengangkat mata untuk melihat Yesus yang datang pada akhir zaman dalam kekuasaan dan kemuliaan. Mereka itulah yang akan masuk bersama Dia untuk menikmati kebahagiaan surgawi di dalam kerajaan Allah. Salam dan berkat Tuhan. Saya Romo Yonasuno SVD dari Bible Center Sukajadi, Batam. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Terima kasih, berkah dalam.